Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di kisah horor cerita misteri dari 5 gunung di Jawa Tengah. Sebelum video kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya menjadi lebih maju. Oke, langsung aja kita simak cerita misteri dari 5 gunung di Jawa Tengah. Gunung-gunung di Jawa Tengah mempunyai cerita misteri yang tersembunyi. Makhluk-makhluk tak kasat mata pun menjadi lakon dalam cerita misteri tersebut. Dulu, saat begitu banyak orang mendaki, gunung menjadi tempat sangat sakral dan menyimpan sejuta misteri. Rimbunannya, pepohonnya, dan kabut yang menyelimuti seolah menjadi halaman membuka misteri. Meskipun kini gunung kian ramai dikunjungi pendaki, namun gunung tetap menunjukkan nuansa angkernya. Sampai sekarang masih banyak yang mengaku mengalami cerita misteri saat mendaki gunung. 1. Pasemar atau Gunung Slamet. Ketika berbincang dengan teman-teman yang sering mendaki, Gunung Slamet menjadi gunung yang paling angker. Di gunung-gunung lain banyak cerita horor yang menyeruak dari semua cerita mistis itu. Cerita Pasemar menjadi cerita yang sering dibagikan. Konon katanya Pasemar yang terletak di pos 5 mohon ralat atau salah didiami jin-jin penunggu yang suka mengerjai pendaki. Samaranto sendiri merupakan singkatan dari samar dan hantu. Dengan kata lain, pos ini merupakan pos yang samar-samar ditunggu hantu. Dari cerita yang beredar, sedikit pendaki yang berani mendirikan tenda di pos Samaratu. Suatu waktu, entah kapan persis kejadiannya, seorang pendaki mengalami keangkeran pos di Samaratu. Ketika hari menjelang larut, pendaki tersebut dan kedua kawannya mendirikan tenda di pos terkenal angker itu. Seperti ritual pendaki pada umumnya, setelah masak ngobrol, mereka memutuskan untuk istirahat. Sebut saja Faiz, nama salah seorang pendaki. Pergi keluar tenda untuk buang air kecil. Dia meninggalkan kedua temannya di dalam tenda sedang tidur. Tak ada aneh malam itu. Suasana hutan malam hari tak menunjukkan ada tanda-tanda keanehan. Berjalan seberapa langkah menuju tenda, langkah Faiz berhenti di tepat depan pintu tenda. Ia membuka perlahan siper tenda. Kejanggalan baru dimulai terasa ketika dia mendapati 3 orang sedang tertidur pulas di tenda. 2. Pasar Bubrah atau Gunung Merapi. Keangkeran Gunung Merapi sudah tersohor di seluruh pelosok Utara Jawa. Eyang Sapu Jagat dan Mbah Petro menjadi pesohor makhluk gaib dari Merapi. Namanya begitu tenar dan akrab di telinga pendaki. Konon Keraton Yogyakarta sering memberikan sesaji agar Eyang Sapu Jagat tak murka. Warga lokal masih mempercayai mitos. Merapi pun masih mengirimkan sesaji di Gunung Merapi. Saya pernah menemukan kepala kerbau terletak di Pasar Bubrah. Merinding juga melihatnya. Jika berbicara tentang Pasar Bubrah, maka orang-orang akan menceritakan pengalaman-pengalamannya gaib ketika mendirikan tenda di sana. Layaknya pasar pada umumnya, Pasar Bubrah kerap menimbulkan kegaduhan. Banyak orang yang kerap menceritakan sering mendengar alunan kending gamelan. Cerita yang berbeda pernah saya dengar langsung dari mulut teman saya. Cerita ini terlontar dari mulut ke mulut hingga akhirnya terdengar oleh saya. Waktu itu 2 orang pendaki bukan dari Jawa Tengah mendirikan tenda di Pasar Bubrah. Mereka tiba di Pasar Bubrah menjelang tengah malam. Singkat cerita, setelah mendirikan tenda, mereka masak sambil berbincang di luar tenda. Cuaca malam itu agak sedikit mendung, kelihatan cahaya sekali menyamar. Meskipun cuaca kurang bersahabat, 2 pemuda tersebut tak beranjak dari keluar tenda. Mereka tetap tertawa, berbincang, sampai ketika petir menyambar.
membuat mereka sedikit kaget. Bukannya masuk tidur ke dalam tenda, salah satu dari mereka malah berteriak, "Ya Tuhan, silakan foto saya lagi Tuhan." Seketika itu juga Badr menyambar lagi diiringi tawa wanita yang membahana di angkasa. 3. Pasar Watu, Gunung Sumbing. Menurut saya pribadi, Gunung Sumbing menjadi gunung paling menyeramkan nomor 2 setelah Gunung Slamet. Misteri Pasar Watu menjadi tempat yang paling horor di Gunung Sumbing. Versi saya sendiri, saya tak mengalami kejadian gaib apapun di sana. Makhluk bukan tipe orang yang mudah melihat penampakan, tapi aura kemistiran Pasar Watu memang selalu membuat kudu merinding. Teman saya lebih beruntung, dia benar-benar mengalami kejadian mistis. Akhirnya dia mengalami cerita sumbang tentang penghuni Pasar Watu. Suatu malam ketika lain sedang tidur terlelap, dia pergi keluar karena tak bisa tidur dan bingung mau melakukan apa. Dia berjalan-jalan kaki di sekitar tenda sampai suatu ketika saya terdengar suara tangis wanita tak jauh dari tempat dia ngecamp. Dia berjalan mendaki sumber suara dan nasib tak bisa ditolak, dia bertemu mbah-mbah berambut panjang. Jujur saya merinding saat menulis bagian ini. Pasar Dieng, Gunung Lawu via Cetong. Gunung paling angker nomor 3 versi saya, yaitu Gunung Lawu. Sudah awam di kelas luas bahwa gunung ini masih memberikan sesajen